بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجانب النبي والآل والصحبه من بعد وسلم رحمه الله بعلومه شيخنا ذو العلوم فقد دارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على ما نوى سلفنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة على ما نوى جميع شيخنا ومعلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب شهد الله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين كما الدين بيتنا ومن يكن مستعان والذي أنعمت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم جميع شيخنا بعلومكم بدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نذرت الاعتكاف أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه sengajaku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Semalam hadis yang kita baca hadis tentang umat Nabi yang terbaik, umat Nabi Muhammad yang terbaik. Jadi kita ulang sedikit rangkumannya bahwa setiap nabi memiliki umat dan kita adalah umat terbaik karena nabi kita nabi terbaik. Kita ini nebeng umpat mencangkok kemuliaan lawan Nabi Muhammad. Andai bukan karena Nabi Muhammad, kita akan jadi umat termulia. Setiap sesuatu yang di situ ada Nabi Muhammad itu pasti paling mulia. Dzurriyyat, ada dzurriyyat Fir'aun, ada dzurriyyat Abu Jahal, ada dzurriyyat pejuang, ada dzurriyyat siapa? Pak Soekarno misal, ada dzurriyyat macam-macam. Tapi dzurriyyat yang paling afdal adalah dzurriyyatnya Nabi Muhammad. Apalagi ilmu itu banyak. Ada ilmu bahasa, ada ilmu fisika, ada ilmu apa lagi? Matematika, ada ilmu fisika, ada ilmu macam-macam ilmu. Tapi yang paling mulia adalah ilmunya Nabi Muhammad. Jadi setiap yang mulia itu dari dan berasal dari Nabi Muhammad. Ujar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab beliau Simtud Durar,
Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada yang mulia-mulia di dunia ini kecuali bersumber dari Nabi Muhammad. Kita mulia karena Nabi kita mulia. Jelas sudah inilah. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Mulia kita. Tapi di antara umat Nabi yang mulia ini ada lagi yang lebih dimuliakan lagi. Yang pilihan kualitasnya super, sudah disortir oleh Allah. Hanya mereka yang diistimewakan lagi karena hal-hal yang akan disebutkan oleh Nabi Muhammad. Mujahidin semalam tulisannya di sini, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umat yang terbaik di kalangan umatku adalah orang yang belajar, orang yang paham, orang yang mengerti, dan orang yang mengamalkan lawan ilmu-ilmu, nilai-nilai yang di situ ada ketuhanan. Jadi kita ilmu sifat 20 udah kita bahas. Sudah kita bahas. Andai kita menerapkan, belajar, paham, terapkan, insya Allah kada mau maksiat. Problem kita nih maksiat. Hanya bebuncalak mata udah maksiat. Kenapa? Mengikuti HP, yang dibuka TikTok, isinya mak lampir isinya. Macam-macam. Bang guring. Handak guring gitu itu pulang. 24 jam potong guring. Kebanyakan maksiat non tagawi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kada. Kalaulah menerapkan ilmu itu, belajar ilmu sifat 20, kayak kita bahas semalam, belajar, paham, diamalkan, insya Allah kan tidak. Karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar. Kadang yang kada ketahuan oleh Allah di dunia ini. Jadi kemana bahasa sambunyi hendak maksiat? Tidak bakal bisa. Kan orang maksiat karena kada ketahuan aja biasanya. Supan lawan makhluk, lawan Allah kada tahu disupan. Bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, ditolak. Karena belum syahidah la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Umat terbaik Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang meyakini, belajar, paham, mengerti, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ada yang kepada sayang aja lawan Nabi. Bujur ada hadis berbunyi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang, cinta lawan aku, jar Nabi Muhammad, kayaknya di surga lawan aku. Bujur hadis itu. Tapi ngaran cinta itu perlu bukti. Bukti cinta adalah mutaba'ah. Bukti cinta adalah mengikuti. Bukti cinta adalah peneladanan. Ada usahakin bapak cinta, amun mairingi itu cinta ketahuan dah. Ada usaha mengklaim. Ada usaha mengaku gini, tahu aja. Bila orang tato tutoroti, ada misal orang katuju mairingi gaya seseorang, ada usaha gini ya pada cinta, orang tahu aja dah siapa yang diiringinya tuh. Ramai kira ada orang yang bertatak rambut, atasnya tipis, higanya makin tipis, lalu beskin dua di sini, kayak siapa? Kayak pemain bola, kayak Ronaldo. Nah, berarti tuh katuju melawan Ronaldo. Harus lagi nyebut anda. Kita tuh paham dari kehidupan seseorang kelihatan nyebut kemana condongnya. Siapa yang dicintainya. Walaupun kada 100% itu menunjukkan, cuman udah mulai lumayan lah ketahuan kayak itu.
Ada orang nang kesehariannya bangun guring baca doa alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Baiknya berdiri, berjalan ke kamar mandi, hendak masuk baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuknya pakai betis kiri, dipuruknya sandalnya di situ, ditutupnya kepalanya dengan penutup kepala. Banyak hendak WC aja, kada nak mandi. Di dalam entah apa nang digawinya, keluar baca ulang. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Keluar dari WC, batisnya batis kanan dahulu. Sampai kena ke kamar, ambil selawar, ambil baju, uruk selawar, pakai batis kanan dahulu. Ba'ada duduk di tempat duduk. Maka uruk selawar kan boleh berdiri. Hukumnya makruh dan mewaris fakir. Menguruk baju marah berdiri. Ini kan sepele biasa kan. Langka dan kayak itu ya. Memuruk salawar pun agak duduk. Itu orang alim itu. Orang alim. Bukan ada salah bagamis, begulang, betongkat, bisa baca ramah. Apa orang alim itu nang memakai anjuran Nabi. Itu maksud asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bujur-bujur menyaksikan dalam artian belajar kayak apa itu Rasulullah, mengetahui kayak apa itu Rasulullah, dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah orang-orang bersaksi bahwa Muhammad bujur-bujur utusan Allah. Lainnya dah berkuruk berbaju sudah, berbacaan menguruk baju, apa bacaan berbaju? Kan hari-hari berbaju kan, bersalawar, berbaju hari-hari. Bacaannya apa lain apa? Cari di Google, cari. Jangan sampai kada tahu. Mulai bisi kitab, buka kitabnya. Dalam kitab Al-Azkar, karangan Imam An-Nawawi ada di situ, lengkap. Ngarang kitabnya gini, Al-Azkar, bacaan-bacaan. Amal yumiyah wal layliyah, amalan dari siang sampai malam. Dan di situ mengiringi Nabi Muhammad berbaju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hamdin minni wa la quwwatin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berbaju bersalawar, niat menutup aurat, menjunjung perintah Allah, menghindari larangan Nabi Muhammad, dapat pahala, dihapus dosa, dan dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Itu orang berilmu, kelakuannya orang alim. Orang yang belajar, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang belajar sehingga dapat ilmu, dan dengan ilmu itu kita sama meneladani Nabi Muhammad. Amal kada ada ilmunya kayak mana hendak meneladani? Bersalawar aja bersalawar, berbaju ya berbaju, kada ada bacaannya. Sedangkan semuaan yang kita gawe 24 jam itu ada bacaannya. Yu'allimukum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Segala sesuatu telah diajarkan oleh nabi kalian. Adab maksudnya, entah itu bacaan, entah itu tingkah laku. Yang apabila diterapkan, maka sama dengannya adalah mengikuti Nabi Muhammad. Maka jadilah dia umat yang dicinta. Mudah-mudahan lah pada gamat kita ubah kehidupan kita. Mengkada kita mengubah siapa lagi? Umur saya ini sudah, umur dah saya ini, mobil lagi hendak berubah. Ubah kehidupan kita dengan apa? Dengan ilmu. Amang kada ada ilmunya kan aku berubah juga. Sudah ada ilmunya berubah. Dahulu berbaju kada berbacaan, mau sudah berilmu berbacaan kena, mau kada mau. Tulis bacaannya kena, tempel di dinding. Mau kan kata baca, hendak di lemari baju. Nang katujuh baca ramin, Nabi melajari doa baca ramin. Kita hari ini adalah baca ramin lah. Adalah kira-kira. Nang katujuh baca jambul pasti. Menang pada dari baca jambul. Apalagi bebinian, tujuannya baca ramin. Kita hari ini ada baca ramin. Oh ada, misal. Pertanyaannya, sudahkah
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudahkah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan? Utusan itu untuk diikuti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Iringi, umpati, teladani. Sudah diteladani. Dipadahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi baca ramin, membaca. Karena sudah, aksi sudah, ambil parfum, ambil minyak harum. Gasan lelakian disunnahkan berminyak harum. Babilian sunnah juga, tapi jangan banyak-banyak. Cukup sedikit berbaya ada, hampir kada ada keciuman baunya. Lelakian disunnahkan berminyak harum. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian 3 perkara. Aktif, wawangian. Nabi ketujuh harum-harum. Pakai minyak harum, niat menyenangkan hati Nabi Muhammad, niat mengiringi Nabi Muhammad. Maulah kada dicinta oleh Nabi. Minyak harum aja ya. Ini kan samprot-samprot lara, berniat kada, apa kada, parfum habis, nukar pulang, habis duit. Kita kada kayak itu. Jangan lagi kita kayak itu. Kita ubah. Berniat kita, pembacaan kita. Mbah parfum. Rapi sudah, ambil kunci sepeda motor. Amun yang bersepeda motor. Amun yang berhelikopter, ambil kunci helikopter. Berkunci helikopter. Ada tahu. Ada orang berjual, Bang. Yang ada berjual di apa ini lokal ya. Ada orang berjual. Alhamdulillah ada denang berjual. Ambil kunci sepeda, ambil kunci mobil, nyalain itu motor, nyalain motor. Bersepeda motor kenapa bacaan? Kalau rumah bacaan, ada adabnya, batis kiri, berdahulu keluar. Semua ada bacaannya. Itu dilajari sudah. Tinggal kita jadi mau atau kada mau. Bila mau kita menggawi itu, berarti kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan orang tersebut, mudah-mudahan itu kita khiyar ummati, umat pilihannya Nabi Muhammad. Nyamannya jadi umat pilihan Nabi. Umat nang kada pilihan aja harat apa adanya pilihan. Nang kada apalah. Umat nang kada kualitas super gitu bagus sudah. Apalagi nang super, tambah dekat lawan Nabi pasti. Seterusnya wa idza ahsanu istabsyaru. Kalau mereka berbuat baik, maka mereka gembira. Gembira karena Allah mengawakan ini berbuat baik. Dan ini sudah juga kita bahas. Gembira, senang kita. Nang duduk-duduk di sini, rahat ini di Masjid Sabilul Mujahidin. Rahat ini, kawan duduk kita di sini. Senang kita. Ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Namun Allah kadang mengawakan apabila kita kawan duduk di sini. Di hadapan kawan. Walaupun kita hendak, namun Allah kada, ya kada. Wallahu yaf'al ma yurid. Allah lana bakal hendak serah apa yang Allah perbuat. Kita hendak hadir, kita hendak turun, timbul sakit parut. Kenapa? Allah kada merencanakan itu. Kada diizini oleh Allah jadi umat terbaik. Tapi kita diizini, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Sehingga jadi kawat turun, kawat hadir, kawat duduk, kawat belajaran kita. Itu ngarannya perbuatan baik. Istabsyaru, memuji Allah. Lain kitanya nang harat, Allah kita, Tuhan kita nang harat, nang mengawakan kita berjalan. Nang aur kayak apa aja, tetap kawat gitu. Bahkan nang baik itu jadikan akhirat sebagai alasan untuk meninggalkan dunia. Jangan dunia dijadikan alasan untuk meninggalkan akhirat. Aku aur kamu, sampai bila kada hatta zultumul maqabir. Aku kada mati, makanya sampai aur. Ada habisnya. Dunia ada habisnya. Ada dan mau berampihan.
Oh, awur kamu ya. Awur itu harus orang yang awur juga. Amun kada bisa-bisakan dibijak-bijak tanah mau kada meluangkan waktu, kada mau kapaluro itu. Besar kitanya juga makanan berusaha. Allah kada berubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai bukannya seorang biar Allah menghendak berubah itu. Ya ada usaha, ubah itu biar Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau berusaha, orang yang mau berupaya untuk merubah dirinya, kami bantu dari Allah. Bersumpah Allah, lanahdiyannahum. Kami bersumpah, aku maksudnya Allah bersumpah akan aku bantu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibantu oleh Allah dan selalu kawal maulah berbuat kebaikan. Jadi ngatakan berataan kita bila kawal baulah kebaikan maka pujilah Allah. Bagusnya nih ya suaramu nih kamu harap misal nyair misal anjan misal atau apa. Alhamdulillah. Syukuri. Harapnya aja ini mau. Siapa misalnya? Anakmu misal prestasinya hebat. Alhamdulillah. Wa idza asa'u istaghfaru. Kalau mereka berbuat jahat, mereka beristighfar. Kan kita ini bisa aja berbuat jahat. Mau kada mau kita wajib minta ampun kepada Allah. Lawan apa? Lawan istighfar. Bila salah, akui berdosa kita. Lalu kita beristighfar. Sabarataan nabi-nabi itu beristighfar. Disuruh. Dan mereka pun disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa beristighfarlah kalian. Nabi Adam istighfar kata Nabi Adam. Adalah istighfar Nabi Adam. Istighfar itu apa geran? An-nadamah, menyesal, mengaku kita itu salah. Apa ujar Nabi Adam? Apa ujar Siti Hawa? Waktu mereka bersalah, sudah diusir oleh Allah ke dunia karena mengolah hal yang menjadikan mereka turun ke dunia. Tapi lain olah dosa. Ingat, catat, Nabi ada mau berdosa. Nabi kada mungkin, mustahil seorang Nabi menggawi dosa karena Nabi itu maksum. Jadi daripada akan Nabi Adam berdosa makan buah khuldi kada. Itu beda bab. Sayyatul abrar, hasanatul muqarrabin. Kejahatan orang-orang yang baik bagi orang-orang baik itu jahat, tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu lain kejahatan, itu nikmat malah senang malah. Kita datang ke rumah, orang datang ke rumah kita misal, coba ada orang datang ke rumah kita suruh banyu, entah itu apalah lagi viral nih es teh minta stroke kita kopi teh dan lain-lain, kita suruh banyu, lalu banyu ini diambilnya dihampasnya pang pecah gelasnya. Pertanyaannya, kita sebagai tuan rumah yang menyurungi tadi sarik kada? Tersinggung kita. Ada kawan datang suruh banyu sal kopi misal, diambilnya dihampasnya wang pecah gelasnya, kopinya terbalik habis diminum kada gelasnya pecah. Normal manusia saring wajar satu sisi wajar, tapi amun nang memecah ini orang nang dicintai muqarrabin. Maksud muqarrabin itu dekat wujud benar lawan Allah orangnya, benar lawan Allah. Orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, ketika dia melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu salah, menurut dia ada.
Misal ada kuikan nyewa anaknya, anaknya ini disayangi benar, halus masih nak sini, nih minum, beri dilungi, bang dihampasnya, hore gancang anakku dia, tahu jawabannya, lain kisah pula. Pacar bekantut, orang berpacaran nih, nambah cinta-cintaan, pacarnya bekantut, ngajar berbaunya, mohon maaf ya, deh. Ada aja harum, macam-macam. Itu gambaran apa sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Intinya bagi orang biasa itu salah, tapi bagi orang-orang khusus itu bukan kesalahan. Apa yang digawi oleh Nabi Adam itu lain dosa, ya. Karena Nabi itu maksum, Nabi terpelihara, terjaga dari menggawi sebuah dosa dan kesalahan. Nah, lalu ketika Nabi Adam memakan buah khuldi lawan bini Sidin, lalu diusir oleh Allah, ihbitu minha jami'a, turun kalian barataan. Adam turun, Siti Hawa turun, Iblis turun, ular turun. Turunan, lalu Nabi Adam ini berdoa apa? Beristighfar, ngaku salah, lalu mereka mengakui kesalahan dengan membaca apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tuh penyesalan Nabi Adam dan istri beliau, karena beliau sudah melakukan hal yang meolah sidin ini diturunkan dari surga ke dunia. Rabbana, wahai Tuhan kami, walamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana, amun pian kada maampuni ya Allah. Wa taghfir lana in lam apa? Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, amun pian kada maampuni dan kada menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami jadi orang yang rugi. Bahasa kitanya, ya Allah, ulun salah, ulun ngaku khilaf, ulun ini kada becus menjaga perintahmu. Amun pian kada maampuni, pasti ulun jadi orang yang rugi, ya Allah. Maksudnya apa? Sama dengannya, ulun salah, mohon maaf, minta ampun. Itu Nabi Adam. Nabi Nuh beristighfar, dan Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk beristighfar. Dalam surah Nuh Allah berfirman, apa ujar Nabi Nuh? Istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum tursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfaru rabbakum, minta ampunlah kalian wahai umatku kepada Allah Tuhan kalian. Disuruh minta ampun kita. Nabi Muhammad sampai ke Nabi Muhammad pun minta ampun. Ada kurang dari 70 kali sehari Nabi minta ampun. Kita sebagai umatnya, namun Nabi kita aja 70 kali sehari minta ampun. Masa kita kada? Nabi nang sudah liyaghfira lakallah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yatimmu ni'matuhu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Orang yang sudah dapat petunjuk, orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah mendapatkan segala fasilitas, bahkan orang yang sudah melihat zatullah, sudah melihat surga waktu masih di dunia, masih aja minta ampun sehari paling ada 70 kali. Kita nang jawab ini mestinya pahamnya gitu. Jangan kada. Amun nang bina kole-kole ada istighfar nang harat. Istighfar sehari 500. Ah, ya banyaknya aja. 100 bang. Dan naik kawak.
5 sembahyang 20, 5 sembahyang 20 kali 500. Banyak pada Nabi kayak itu. Dan kamu menambahi kaitannya. Ada istighfar nang harap. Ada nang harap istighfar itu. Bacanya sekali pagi, sekali sore. Nyaman loh. Siapa nang baca pagi dan dia mati sebelum sore, maka dia akan masuk surga. Siapa yang baca sore dan meninggal sebelum subuh, maka dia akan masuk surga. Ini ujar Nabi Muhammad, ada hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari. Silakan cek di dalam kitab Sahih Bukhari. Tiap tahun tuh dibaca hadis itu. Khataman Bukhari ada, dibaca lah. Itu apa namanya? Riwayatnya. Apa bacaannya? Ajar tidak? Ajar tidak? Sudah. Isya ada. Jadi ini di antara yang mudah-mudahan kawan kita baca, dan ini bagus benar riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Ada orang yang madahkan, satu pun gak ada di dunia ini madahkan ini hadis palsu. Apa riwayatnya? Siapa yang baca? Ini makna bebas dari ulun aja, dan itulah intinya. Siapa yang baca istighfar ini, walaupun sekali pagi sekali, dan bila mati sebelum sore, maka Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke surga. Lalu kena sore baca pulang, sebelum subuh ia meninggal, maka dimasukkan ke surga. Ngarangnya Sayyidul Istighfar. Mungkin kalian sudah dengar kalimat Sayyidul Istighfar. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ingat cerita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bika bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca pagi, bila belum sore hari meninggal surga, ujar Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari. Bila sore kan dibacanya, sebelum subuh ia meninggal, maka masuk surga, ujar Nabi Muhammad di dalam Sahih Bukhari. Saya bakal kada, mudah-mudahan. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Yakin. Oh, kada yakin, apa ini? Berimani, meyakini. Bacaan itu ada dalam Wirdul Latif. Wirid Latif atau Wirdul Latif karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita Wirdul Latif. Dan kau beristighfar dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita masalah dosa, ya kita berdosa beratan. Masa salih kita istighfari, mudah-mudahan Allah terima istighfar kita. Dan istighfar itu waktunya yang paling baik itu sahur. Waktu sahur. Fil ashari hum yastaghfirun. Atau wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Salat sebelum sholat subuh, sebelum fajar. Baik mana beristighfar itu beberapa ayat itu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beristighfar sebelum subuh alias waktu sahur. Tapi waktu sahur itu waktu biasanya kaum masjid menyalakan MP3 ngaji ma'iyat pada kita hendak sembahyang subuh. Kurang lebih 20 menit sebelum fajar. 20 menitan lah enggak. 25 menit sebelum adzan subuh, itulah waktu sahur.
Hanya Nabi nyuruh bulan puasa tuh makan sahur kan, makan sahur tuh jam segitu makannya, lain jam 3. Kalau jam 3 tuh makan malam, makan dini hari lah. Orang kaum hajar mayat kan kadang makan, tunang berkah. Iya lah, paham ya kan? Dan Nabi suruh makan waktu sahur dan situ ada berkah. Tasaharu, lain yang fihi al-barakah sama Rasul. Makanlah kalian di waktu sahur karena makan di waktu sahur itu mengandung keberkahan. Dengan catatan tadi makannya di waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum azan subuh kurang lebih 25 menit lah. Oke lah. Wa inna syirara ummatil ladzina wulida fin ni'am. Dan sesungguhnya sejahat-jahat umatku. Ada yang tadi kan umat terbaik tuh. Ini sejahat-jahat umat. Lawanannya alladzina wulidu fin ni'am. Orang-orang yang lahir dalam keadaan full kenikmatan dari Allah. Itu lumayan kada baik kayak itu. Lahirnya penuh dengan kenikmatan. Mamaknya aja hendak maranakakan ini, aku indah pokoknya beranak, namun kada dokternya mulai Singapura. Ya, keren kan? Ada hendak di bidan kampung, apa lalu bidan itu dia taruhan wara, kayak itu. Pokoknya nang mulai Singapura pokoknya didatangkan. Ayo, parah kan? Kelihatan dah kan egonya gitu. Wa gadau fin ni'am. Seleranya sesuatu nang nikmat-nikmat. Wa himmatuhum alwanu ta'ami wa alwanu syarab. Seleranya tuh nang nyaman-nyaman aja makanan. Seleranya tuh nang nyaman-nyaman aja minuman. Bila kada nyaman, kada hendak makan. Pokoknya kada hendak makan di sini. Anak pokoknya ke restoran nang sama. Bang sekali bayar 350. Kurang kan sekali makan di warung paling 30.000, selawe ribu. Ya dilarang makan 35. Hanya kada 350 maka kada sekurang lebih ya kanyangnya. Cuma lain kayak itu. Ini wulid fin ni'am, kada fin ni'am. Jahat orang-orang kayak itu. Ada merasain ada hendak pokoknya jaruk manjaruk, apalagi mandai memandai itu ada jijiknya melihat. Wa idza takallamu tashaddaqu. Amunnya bepandir pak iyanya. Ada sawat lagi orang bepandir. Ini diantara ciri umat Nabi yang jahat dianggap oleh syariat. Sejahat-jahat umat Nabi diantaranya orang nah apabila inya bepandir, inya aja ampun pandiran, orang lain ada sawat lagi, pak iyanya macam kita amatir banget nih orang. Inya pang pak iyanya. Ampun lapangan. Kira-kira lah pak iyanya. Idza masyau tabakhtaru. Apabila berjalan, dia berjalan dengan sombongnya. Angkuh. Padahal Allah melarang itu. Berjalan kayak ngusung dada, berjalan tuh beratur. Gak kayak apa? Kayak hewan peragawan. Setiap langkahnya ada aturannya, ada hitungannya. Berjalan tuh ya biasa, ya kan usah bertata-tata berhimat. Bahkan disariki oleh syariat. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Wawailun lil jarrarina adyala. Ini masih ada, kayaknya pulang kita sambung. Masih masalah umat Nabi tapi nang jahat
umat-umat Nabi tapi nang kada baik. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan umat-umat Nabi nang kada baik dan dimasukkan oleh Allah di kalangan atau di golongan umat Nabi Muhammad yang terbaik dari yang baik. Mudah-mudahan dengan berkat kita mau belajar, berkat kita mau duduk-duduk di sini, mudah-mudahan di Masjid Sabilal Mujahidin jadi saksi bahwa kita adalah orang yang masuk umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pulang kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, keafiatan, ketaatan, dan keistiqomahan, bahwa iman, Islam, dan ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi